Halo semuanya, kembali lagi di vlog Diki Wahyudi Plani. Dan kali ini kita mau bahas motor nih. Nih, Supra, Astra Supra ini kinclong bener. Kayak habis di poding bodinya ini. Ini yang punya bapakku. Tiap hari emang dipoles terus biar kinclong. Di sebelah saya ini adalah Honda Astra Supra tahun 2000. Ya, dulu pertama kali keluar tahun 97 namanya Honda Astra Supra, nggak pakai X, nggak pakai double X, nggak pakai P. Tapi kalau kalian lebih perhatian lebih detail lagi, Supra ini agak tersesat ya, karena Astra Supra pertama kali keluar itu dia nggak pakai rem cakram. Terus dia juga waktu pertama kali keluar itu depannya oranye, bagian lampu senyum di sini. Dan ini stiker tahun 98. Dan ini sebenarnya motor tahun lebih muda tapi pengen kelihatan lebih tua, emang agak aneh. Dan motor ini adalah motor paling laris pada zamannya. Rasanya tuh waktu itu kan Astra ada juga namanya Astra Legenda. Tuh gara-gara motor ini Astra Legenda penjualan langsung merosot. Orang-orang pada pengen beli Astra Supra semuanya. Kalau lihat motor ini biasa diidentik sama orang yang pakai baju safari coklat 4 kantong. Dan motor ini saking larisnya dulu habis Krisport, dulu Indonesia banyak banget barang Cina masuk. Nah, motor Cina yang pertama kali masuk paling laris adalah motor Cina yang menyerupai Supra, bentuknya mirip persis, mesinnya mirip persis. Karena motor ini terkenal sangat bandel, sangat irit, meskipun larinya nggak ada. Tapi kalau dikorek larinya bisa kencang tetap. Motor ini karena dulu saking larisnya ya, sampai waktu itu kan tahun 98 habis krisis banyak motor Cina masuk yang harganya murah-murah. Itu rata-rata motor Cina yang laku bentuknya sama semua, sama Supra, sama Astrea atau Supra X. Dulu ingat saya ada mereknya King Motors, ada mereknya Sanek, KTM dong, ada Jialing, macam-macam pokoknya banyak banget. Kalian bisa komen di bawah motor Cina apa yang kalian masih ingat. Tapi memang kalau kita lihat motor bentuknya bagus ya. Lihat depannya, samping, belakang, bentuknya koper, enggak yang aneh-aneh, enggak kayak motor zaman sekarang. Yang sekarang lancip-lancip gitulah ya, pain-pain aja. Habis motor ini Honda tuh ngeluarin berbagai macam model dari Honda Supra. Pertama, Honda Supra X, dia pakai rem cakram. Honda Supra Double X, dia pakai kopling dan rem cakram. Honda Supra P, dia pakai kopling tapi depannya masih tromol. Terus habis itu Supra X mulai eranya 125 yang mulai gede gunboard, basisnya dari Honda Charisma sebenarnya. Ini motor meskipun sudah digusungin ketika gua di lampu merah, motor ini kanan kiri depan belakang itu Supra X rata-rata. Habis itu yang lainnya ada Jupiter, ada Supra X 125 dan kawan-kawannya. Nah, penyakit motor ini biasanya ada di bodinya. Karena bodinya kalau kemakan umur biasanya jadi renggang dan mulai bunyi-bunyi, terutama bagian atas ini ya. Makanya kondisi motor ini bagus banget karena semuanya masih fit ya. Biasanya udah mulai renggang. Dan entah kenapa Supra dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak tahu yang getar ya, tuh penyakitnya tetap bodinya masih bergetar. Entah kenapa sampai sekarang nggak sembuh-sembuh bodi bergetarnya. Tapi yang Honda Matic justru malah bodinya lebih kuat dibandingkan dengan Honda Mavic pada zaman dulu. Motor ini dia peleknya masih jari-jari. Kalau motor zaman sekarang pakai jari-jari mungkin bakal ditilang karena emang jari-jari sering banget bermasalah. Mulai kena lubang bengkok, terus dalamnya karetan, terus kadang-kadang ban kita kempes ya. Itu kempesnya bukan terkena paku, tapi gara-gara ban dalamnya sobek dari si pelek jari-jarinya. Ngeselin nggak? Makanya nggak heran
kalau misalkan pelek jari-jari udah mulai ditinggalkan, karena buat harian itu rada nyusahin. Tapi kalau buat gaya beda lagi, dan misalkan buat motor trail lebih bagus pakai pelek jari-jari dibandingkan dengan pelek racing jari-jari biasa. Pelek jari-jari ini harganya juga lebih murah. Jadi kalau motor zaman dulu ada namanya cewek, ada non cewek, casual. Yang casual itu adalah pelek racing biasa. Kalau motor zaman sekarang udah pakai pelek racing, bannya tubeless, nggak pakai ban dalam lagi. Sekarang kita bahas soal mesinnya. Mesinnya ini biasa aja, kencang juga enggak, tapi iritnya oke banget. Dan mesin motor ini awetnya luar biasa, nggak ganti oli kelamaan juga masih jalan nih motor, karena mesinnya sudah terbukti. Dan kalau misalkan kalian baca sejarah tentang mesin C-Series dari Honda itu ada hubungan sama Kinko, nggak percaya silahkan kalian cari ke Google. Terus mesinnya ini kalau kita lihat bodi segala macam ini motor masih kinclong dan bersih, harap maklum kalau motor ini terawat banget dan bersih, kerasa kinclong. Dan mesin sebenarnya bersih tapi kelihatan agak kotor. Emang mesinnya Honda Supra ini dia dikasih lapisan cat biar bagus. Terus kita lihat bagian belakang sini, ini dia knalpotnya panjang sekali, besar dan tentunya mengkilat. Nah ini karena dia nggak di cover sama sekali. Aku pernah kena loh. Itu biasanya kalau kita nggak hati-hati pas turun lewat kanan, besi kita bagian belakang suka beginian jadi melepuh. Rasanya luar biasa. Langsung dikasih odol. Nah sprekernya pakai Honda Win, jadi sprekernya lebih tua lagi. Dan sampai belakang semuanya masih standar ya, jadi terlihat benar-benar original. Tapi kalau misalkan motor ini dibikin lebih tua lagi, lampunya belakang warnanya oranye, bukan bening kayak gini lampu sennya ya. Sekarang ngomongin spesifikasi motor ini. Nah motor ini spesifikasinya pada zaman dulu tergolong canggih. Kenapa? Dia 4 tak ya dulu tahun 97, masih zamannya era 2 tak yang berisik, polusinya berasa. Nah motor ini hadir dengan 4 tak, tapi memang larinya nggak ada, tapi dia sangat irit, nggak polusi tapi getarannya cimin. Nah tenaganya berapa? 7,3 PS, 1000 PM, kecil banget. Dan torsinya cuma 7,3 meter juga. Jadi kalau bandingkan torsi sama tenaganya motor tahun 97 sama motor zaman sekarang beda banget. Kalau motor zaman sekarang kan 125 atau 190 cc, tenaganya enggak nyampe 12 PS, 14 PS, jauh banget dibandingkan motor zaman sekarang. Tapi dia ada satu hal yang cukup dicanggih motor ini, gigi transmisi baru. Jadi kalau sampai gigi 4 kecepatan sistem rotari. Jadi kalau sampai gigi 4 kita masukin lagi ke depan, dia langsung netral. Habis itu gigi 1 lagi, keren kan? Pada zamannya keren. Terus motor ini punya papas olin kecil cuma 0,7 liter, jadi nggak nyampe 800 mili. Kan biasanya satu oli itu 800 mili, dia cuma 300 mili doang. Untung sisa 300 mili, jadi ada sisanya. Terus dia masih menggunakan karburator, karena Supra yang pertama kali pakai injeksi itu adalah Supra X125 PGM-FI. Jadi dulu seri khusus ya, ada Supra X125 biasanya PGM-FI. Terus sekarang bagian sini dan di sini ada rantainya. Motor ini meskipun sangat awet, dia punya problem di bagian rantai, tapi bukan putus ya. Rantainya ini suka kendor,
terus kadang-kadang suka berisik, ya kurang lebih kayak gitu doang. Ini cuma dari sini bisa kita atur. Kalau misalkan motor ini rantainya mulai rongga, kalau kita putar dari sini dia akan tarik ke belakang. Dan buat teman-teman yang juga punya masalah sama rantai Supranya, lebih baik pakai rantai merek lain aja yang lebih bagus, karena rantai bawahnya rada-rada begitu. Terus ini kuncinya sama seperti Astrea. Kita buka dari sini ya. Sep. Nah, bagian sini masih rapi ya. Dia dapat bagasinya yang ukuran lebih lumayan. Terus tangkinya kecil, dia kalau nggak salah 3 literan. Kalau zaman dulu 97 isi bensin cuma 2000 langsung penuh, karena kalau nggak salah cuma 100 perak per liter. Sekarang lo ngisi bensin ke 2000 paling diketawain. Di sebelah kanan ini kosong, tapi dia punya electric starter. Nah, ya ini getarannya masih berasa sebenarnya, tapi dibandingkan dengan motor mungkin F1 JR atau Suzuki Tornado, ini getarannya lebih halus. Ini kalau udah nyala punya, dia nggak langsung nyala, nggak kayak motor zaman sekarang. Sinyalin dulu dari sini nih. Nah, dia baru nyala, warnanya kuning ya. Terus kalau kita mau high dim, pencet di sini. Ini bawah sennya kiri kanan, ini klakson. Tapi entah kenapa ini indikatornya kita pencet rasanya mewah loh. Kalau klaksonnya kayak suara roti, ini dia speedometernya buat zamannya menurut saya mewah ya. Kelihatannya clear, jelas, angkanya elegan. Terus kalau masuk ke gigi 1, nah langsung 2 warnanya oranye. Pas netra warnanya hijau. Terus kalau misalkan motor ini akinya soak atau akinya lemah, tenang, kita nggak perlu ribet harus ganti aki baru. Nggak pakai aki pun juga bisa, kita tinggal selah bagian sini. Bentar, motornya matiin dulu. Nih, udah nyala. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu nih ada fitur canggih di motor zaman dulu. Dan di bagian sini kanan atau kiri biasanya suka dikasih gantungan kayak ginian buat naruh barang belanjaan. Sebenarnya motor bebek itu kenapa ada desainnya beginian? Itu kan dibilangnya motor bebek buat motor perempuan. Soalnya kalau perempuan pakai rok gitu ya, kalau dia mau masuk ke sini, nih ke sini ya, sini dia nggak perlu angkat kaki terlalu tinggi. Kalau motor laki dari belakang begini ya, nih seperti ini, set set. Nah, motor bebek tinggal begitu aja doang. Tapi ternyata motor bebek lakunya justru di laki-laki akhirnya. Sama sih seperti motor Matic sih, akhirnya laki pakainya. Tadi kan Mio pertama iklannya itu cewek kan, tapi akhirnya Mio cowok juga banyak gitu. Oke, mungkin itu aja review kali ini bersama Honda Supra X. Kalau kalian pernah pakai motor ini dan punya cerita menarik,
bisa langsung komen di bawah. Pasti saya baca komen Anda. Dan jangan lupa like video ini dulu dan subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Diki Wahyudi Plani, pamit dulu.